Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Septi Normalita SEMAK, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya Kayla Salsabila dengan NIM 17066623067 dari kelas S1 Akuntansi B akan mempresentasikan hasil kuis Statistika Ekonomi dan Bisnis regresi linear berganda yang telah saya lakukan. Di sini adalah sumber referensi yang saya ambil untuk memutuskan variabel X, variabel Y, dan variabel X1, X2 yang saya analisis di tugas kali ini. Ini adalah data panel atau data yang saya ambil untuk membuat analisis regresi linear berganda. Saya mengambil 30 perusahaan khususnya pada sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan saya itu berfokus pada laporan keuangan mereka yang di tahun 2023 saja. Di sini saya menggunakan variabel X1 yaitu return on equity atau ROE, dan variabel X2-nya itu adalah debt to equity atau debt, dan variabel Y-nya adalah harga saham. Dan di sini ada laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas, ada ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas, ada total liabilitas dan total ekuitas. Di mana laba bersih yang diatribusikan dan ekuitas yang diatribusikan saya gunakan untuk menghitung return on equity atau ROE, sedangkan total liabilitas dan total ekuitasnya saya gunakan untuk menghitung debt to equity. Di sini terdapat 3 perusahaan yang menggunakan kurs dasar dolar USD. Namun sudah saya convert ke rupiah, di mana dasar nilai USD pada tahun 2023 itu satu dolarnya adalah 15.500. Jadi untuk labanya, ekuitas, totalitas, dan total ekuitas dari ketiga perusahaan ini sudah saya kalikan dengan 15.500. Jadi sudah saya convert ke rupiah. Dan data-data yang ada di sini itu saya convert kembali, saya ringkaskan kembali dalam jutaan rupiah. Sedangkan untuk harga sahamnya, di sini saya mengambil closing price pada tanggal 31 Desember tahun 2023 dari ke-30 perusahaan ini. Namun untuk harga sahamnya tidak saya convert ke Inmarian, ini masih dalam rupiah biasa. Oke, sekarang saya akan mempresentasikan hasil analisis regresi linear berganda yang saya lakukan. Di sini terdapat regression statistik, tabel ANOVA, tabel UGT, residual output, dan probability output dari data yang telah saya kumpulkan. Di sini di analisis, hasil analisisnya itu nilai korelasi antara ROE, DER, dan harga saham itu hanya 0,378. Nah, 0,378 ini itu tergolong dalam kategori rendah, sehingga korelasi dari antara X1, X2, dan Y itu dianggap rendah. Sedangkan untuk X-square-nya yaitu 0,142990324, yaitu atau yang kita persenkan, jika kita persenkan itu sebesar 14,2%, itu artinya nilai R-square ini menunjukkan kalau pengaruh ROE dan DER terhadap harga saham itu hanya sebesar 14,2% atau sebesar R-square ini. Sedangkan sisanya yaitu 85,8%, itu dari 100% dikurangi 14,2% itu dipengaruhi oleh faktor yang lainnya. Lalu analisis yang kedua itu kita lihat dari signifikan F. Di sini kita ketahui kok nilai signifikan F-nya itu lebih besar dari nilai alfanya yaitu 0,05, yaitu 0,1245395 ini lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan X2 terhadap Y. Lalu di sini terdapat persamaan regresi linear sederhana yang kita ambil dari koefisien intercept, ROE, dan DER. Yaitu untuk konstantanya A-nya itu dilihat dari koefisien intercept yaitu 302,29. Lalu untuk B-nya itu kita ambil dari masing-masing variabel X-nya lalu dikalikan dengan X1 dan X2-nya untuk masing-masing variabelnya begitu. Lalu kita akan masuk ke hasil analisis uji F simultan, yang mana komponennya itu ada F hitung dan signifikan F, yang nilainya itu diambil dari sini. Itu untuk F hitung nilainya diambil dari sini, sedangkan untuk signifikan F itu nilainya diambil dari sini. Nah, dari nilai ini kita bisa menganalisis kalau nilai F hitung ini itu tergolong rendah karena 2,25 ini tuh lebih kecil dari 4 dan juga lebih kecil dari 5, sehingga hal ini tuh mengindikasikan bahwa variabel ROE dan DER itu tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel harga saham.
Sedangkan yang signifikan F itu nilainya lebih besar dari 0,05, yaitu 0,1245 lebih besar dari 0,05. Yang secara statistik itu artinya pengaruh simultan antara ROE dan DER terhadap harga saham itu tidak signifikan. Jadi dapat kita simpulkan dari uji F simultan ini bahwa variabel ROE dan DER itu secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap harga sahamnya atau variabel Y-nya. Lalu untuk uji T yang parsial, itu komponennya ada intercept, ROE, dan DER. Itu kita ambil koefisien dan p-value-nya, yang mana ini itu intercept, ROE, dan DER. Koefisiennya kita ambil dari sini, dan p-value-nya itu kita ambil dari sini. Nah, dengan koefisien dan p-value ini, kita bisa menyimpulkan hasil analisisnya untuk intercept itu. Intercept menunjukkan nilai awal harga saham saat ROE dan DER itu sama dengan 0. Karena p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka intercept signifikan secara parsial terhadap harga saham. Sedangkan untuk yang ROE itu dia memiliki koefisien negatif yang menunjukkan hubungan terbalik dengan harga saham. Namun, karena p-value-nya itu lebih besar dari 0,05, maka ROE tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap harga saham. Nah, selanjutnya untuk yang X2 itu DER memiliki koefisien positif karena p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka DER-nya itu berpengaruh signifikan secara parsial terhadap harga saham. Dari ketiga komponen tadi bisa kita simpulkan untuk uji T parsialnya bahwa intercept dan DER itu signifikan secara parsial terhadap harga saham, sedangkan ROE-nya itu tidak signifikan karena p-value-nya itu lebih besar dari 0,05. Selanjutnya kita akan masuk ke uji koefisien determinasi atau R-square. Komponennya ada R-square, di mana nilainya itu kita ambil dari sini. Dari ini. 0,14299 atau kalau kita persen itu sekitar 14,3%. Nah, hasil analisis dari R-square ini itu ditemukan kalau R-square itu sebesar 14,3%, yang berarti bahwa ROE dan DER itu hanya mampu menjelaskan 14,3% variasi harga saham. Sisanya, yaitu sebesar 85,7%, itu dia jelaskan oleh variabel lainnya selain variabel ROE dan DER. Selanjutnya kita akan masuk ke uji normalitas, di mana ini adalah grafik dari nama probability plot-nya. Nah, berdasarkan grafik ini, itu hasilnya adalah pola menyimpang dari garis lurus, alias grafik itu tidak lurus secara konsisten, sehingga dapat kita simpulkan bahwa grafik menunjukkan bahwa titik-titik residual tidak mengikuti garis lurus secara konsisten, yang artinya data itu tidak terdistribusi normal secara sempurna. Jadi untuk uji normalitasnya itu ia tidak terdistribusi normal secara sempurna. Lalu, selanjutnya kita akan masuk ke uji heteroskedastisitas. Berikut ini adalah grafik residual plot dari ROE dan residual plot dari DER. Di sini kita akan ini komponennya ada plot residual ROE, plot residual DER, dan kesimpulannya. Yang pertama itu adalah plot residual ROE. Hasilnya itu polanya menyebar tapi tidak merata. Menyebar tidak merata. Nah, kesimpulannya, titik-titik residual cenderung menyebar tidak konsisten, lebih rapat di tengah, dan menyebar di luar. Hal ini tuh mengindikasikan adanya gejala heteroskedastisitas pada X1A pada ROE. Lalu yang selanjutnya itu plot residual DER, itu sama juga polanya menyebar tidak merata, di mana titik-titik residual itu tampak menyebar tidak merata terhadap X2, sehingga terindikasi adanya gejala heteroskedastisitas. Di sini titik-titiknya masih rapat gitu kan, masih mengumpul tapi tidak merata, tidak menyebar secara merata gitu. Nah, dari hasil analisis DER dan ROE tadi dapat kita simpulkan bahwa data ini itu terindikasi heteroskedastisitas. Berdasarkan plot residual, terdapat indikasi masalah heteroskedastisitas di mana varians residual itu tidak konstan. Selanjutnya kita akan masuk ke uji multikolinearitas, di mana di sini adalah nilai korelasi antara X1 dengan X2 itu adalah sebesar 0,3972 1032. Di sini kita akan masukkan nilai R-nya berdasarkan nilai korelasi antara ROE dan DER, yaitu sebesar 0,39721032, lalu kita akan pangkatkan, hasilnya adalah 0,1577776,038, lalu nilai toleransinya itu merupakan hasil 1 dikurangi ini, sehingga hasilnya ada 0,8422223962, dan hasil nilai if-nya itu adalah 1 dibagi ini, sehingga hasilnya ada 1,1873333. Nah, untuk uji multikolinearitasnya itu komponennya itu ada korelasi antara X1 dan X2, R2, tolerance, dan clear. Nah, hasilnya berdasarkan komponen yang korelasi antara X1 dan X2 itu nilai korelasi sebesar 0,39721032 yang menunjukkan hubungan positif lemah sampai sedang antar kedua variabel independen. Sedangkan yang
analisis R2-nya itu hasilnya kan 0,157776038, yang artinya sekitar 15,78% variabilitas satu variabel independen dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai ini itu masih tergolong cukup rendah. Lalu untuk yang toleransinya itu sebesar 0,84222392, itu menunjukkan bahwa sebagian besar variansi X1 itu tidak dapat dijelaskan X2, artinya tidak ada indikasi multikolinaritas yang signifikan. Lalu untuk nilai FIR-nya itu kan 1,187333. Yang lain kan masih lebih kecil dari 10 ya. Artinya itu tidak ada masalah multikolinearitas. Jadi bisa kita simpulkan dari analisis keempat komponen yang sebelumnya itu bahwa berdasarkan korelasi, toleransi, dan FIR itu tidak terdapat masalah multikolinearitas antara ROE dan DER. Oke, mungkin sekian presentasi yang dapat saya tampilkan. Mohon maaf sebelumnya jika terdapat kesalahan dalam perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.